Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya. Karena data gak bisa bohong. Oke, hari ini Rabu, eh 6 Maret 2024, IHSG dalam posisi ya hari ini naik ya. Oke. Naiknya tinggi ya, 1,14%. Oke. Ya, hari ini gue pengen ngobrol santai soal di mana Pak 02 ini mengatakan bahwa ekonomi RI bisa tumbuh 8%. Padahal kita tahu Pak Jokowi punya target 7% pun waktu itu sempat cukup yakin ya tak tercapai ya. eh Ya ini kalau lo buka beritanya, ini kalau lo buat lo yang nggak tahu ya, kita tuh nggak pernah target presiden yang paling pernah tinggi mencapai pertumbuhan ekonomi itu Pak Soeharto, guys ya. Pak Soeharto. Pak Soeharto sempat 7%. Ya, 7%. Nanti kita akan bandingin dari setiap presiden ya. Ya. Nih buat lo info ya 7%. Pak Soeharto. Kedua yang paling tinggi berhasil itu Pak SBY. Ya, sekitar di range 6%. Ya. Ya jadi semenjak reformasi kita bahkan tidak pernah lagi menyentuh angka yang pernah dicapai oleh Pak Soeharto. Ya. Ya. Nah sekarang Pak Prabowo pengen bilang, wow bakal tembus 8% nih ya. Nah ini gue balikin lagi ke lu ya. Cuman gini, kalau dari sisi positif jelas gue mengharapkan itu. Lu bisa bayangin ya kalau 5% aja nih, ini kan kita pertumbuhan ekonomi 4,9 sampai 5% ya. Lu saham lu cuannya udah kayak gimana? Cuan banget kan? Kalau 8% lu bisa bayangin ya kalau benar itu terjadi John 8% ya. Lu kira-kira lu bayangin setahun lu bisa naik 2 kali lipat daripada lu yang sekarang. Ya, di level perbankan aja lu bisa naik 2 kali lipat daripada lu yang sekarang. Ya, secara sebagai investor saham, gue benar-benar sangat mengharapkan kalau memang terjadi. Tapi permasalahannya ini terlalu tinggi nggak targetnya? Sesumbar nggak nih? Ya nggak. Itu John ya kalau gue. Ya, betul kadang kan idealisme memang bagus ya. Idealisme gini-gini-gini. Wah, punya target juga bagus. Kalau menurut gue bagus gitu punya target idealisme. Tapi kalau bisa jangan terlalu disesumbarin dulu di awal ya. Kalau menurut gua ya untuk Indo sekarang ini ya sekitar 4,8 paling tinggi coba deh sampaiin di levelnya PSBY dulu dah 6%. Kalau udah bisa gini wah kita, boleh sedikit ngomong wah kita akan berusaha ke 7% kalau menurut gue. Ya, ini ya tapi ini niat yang bagus ya, niat yang bagus. Tapi realisasinya gimana ntar lihat aja di 2025 ya, lihat aja di 2025 realisasinya gimana. Kalau lu lihat, oke nanti gue udah siapin data-data ya pertumbuhan ekonominya zaman Pak Soekarno, zaman Pak Soeharto, zaman Pak SBY dan Jokowi, zaman Pak Gus Dur, zaman Bu Mega dan zaman Pak Habibie ya. Udah gue siapin. Secara teori di dunia saham ya John ya, bukan teori, fakta lah. Kita ngomong fakta, bukan ini nggak bisa lagi sebut teori, sebenarnya udah fakta. Ya jika ekonomi bertumbuh semakin gila di sininya, itu saham itu akan naik semakin gila, makin gila. Ya, makanya waktu di zaman Pak SBY selama 10 tahun itu Pak SBY berhasil di IHSG naik 400%. Ya, zaman Pak SBY. IHSG naik 400% kalau gue nggak salah 400% atau mungkin nggak jauh-jauh dikit sih. Tapi di zaman Pak Jokowi yang pertumbuhannya tidak setinggi Pak SBY ya IHSG hanya berhasil naik sekitar 78%-an ya. Gua ya sekitar yang gitu. Jadi memang jomplang banget ya kalau dari IHSG-nya ya. Nah, ini adalah udah bisa dikatakan sebagai suatu fakta, bukan sebagai hanya teori semata ya atau hipotesis semata gitu loh. Nah, dengan beralihnya rezim ini ya, nanti kan udah mau beralih. Ya, ini memang sih belum resmi ya, tapi ya terserah lah itu pro kontra ya. Tapi gue kan kalau nggak ada salahnya lo sebagai investor tuh bersiap-siap. Maksudnya kenapa tuh John ya? Maksudnya lo dengan melihat sebuah program yang kemungkinan akan dijalankan oleh pemerintah dan lo menempatkan diri sebagai seorang investor dan pandai
menempatkan diri, lu bisa cuan gede ya. Contohnya gimana tuh John? Misalnya, oke cobalah kita ngomong, lihat dulu apa sih yang sebenarnya diomongin sama Pak 02 ya. Wah, Pak Prabowo PD ekonomi RI bisa tumbuh 8%. Padahal targetnya Pak Jokowi 7% aja tak pernah tercapai ya. Tak pernah tercapai ya. Ya Pak Jokowi juga juga dulu pernah ngomong 7% nih, bakal 7% ya, tapi ternyata tak pernah tercapai gitu kan. Bagus, idealismenya bagus John ya, tapi kan realitanya, kalau gue ya nggak usah muluk-muluk lah, 4 sampai 5% lu debat gitu ya. Kalau lu bisa 6% di zamannya SBY gitu, acung 2 3 jempol. Kalau lu bisa 7% zamannya Pak Harto, 10 jempol. Kalau 8% lu presiden pertama. Benar ya? Ini kita bukan, ini gini ya John ya, konten gue nih bukan konten nyinyir ya. Jadi bukan nyinyir politik nih ya John. Bukan, nggak maksud gua kita bicara fair-fair aja. Ini ada yang gua kritik, nggak ada Pak Jokowi kritik. Ya nggak, kritiknya konstruktif bahwa oh Pak Jokowi pernah ngomong 7%, kita ngomong fakta aja, oh ternyata jadi terjadi ya. Itu kritikan ya. Kritikan, bukan nyinyir ya. Ini Pak Prabowo sekarang ngomong 8% ya. Apakah mungkin? Ya mungkin itu sangat tinggi loh, sangat tinggi loh ya. Tapi kalau gue dalam hati, kalau emang bener bisa ya buktikan gitu loh. Malah bagus. Soalnya kalau emang bener terbukti 8%, saham lo akan naik berlipat-lipat, John. Lipat-lipat, ngeri naiknya. Nah, maksudnya menempatkan posisi gimana nih? Ya, oke, oke, kita baca dulu dah. Capres Prabowo Subianto menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bisa tercapai dalam periode 4 hingga 5 tahun ke depan ya. Sementara 10 tahun terakhir di bawah Presiden Joko Widodo, realitanya hanya sekitar 5% ya. Bahkan 7% aja Pak Jokowi akhirnya bisa dikatakan sulit. Nanti ya kemarin aja ya cuman bantar 5% lah ya. Akhirnya sulit lah tembus 7% ya. Nah, setelah 4 tahun ini kata Pak Prabowo ya, kita akan mengekspor makanan. Kita harus belajar dari praktik terbaik dari banyak negara seperti China yang sangat baik memberantas kemiskinan. Pertama, yang kedua, selain China, dia juga mengatakan dia belajar dari India. Pasalnya potret India yang dulu dilihat media dengan kelaparan dan sebagainya. Namun lanjutnya, kini India jadi salah satu pengekspor makanan terbesar dunia. Kalau lo lihat dari stylenya Pak Prabowo itu ya, dia kan ngarang-ngaranya kebijakannya lebih mirip ke presiden kedua ya. Makan, swasembada pangan, dia arah-arahnya tuh mirip Orba lah, Orde Baru ya. Memang kebijakan ekonominya juga gue lihat mirip-mirip Orba, dan kemungkinan dia, Pak Prabowo tuh kemungkinannya menurut gue akan lebih ketimbang ke arah China, dia akan lebih melihat ke arah India. Ya cara-cara cara nerapinnya yaitu, ya di sana juga ada makan siang gratis ada ya, terus apa program apa itu susu putih tuh, aduh yang semuanya harus minum susu itu ya di sana. Nah, kalau menurut gua nih kayaknya Pak Prabowo ini lebih menjadikan India sebagai role model ya, role model. Nanti jadi ekonomi kita arah-arahnya nih di bawah yang baru ini arahnya lebih ke arah mungkin gaya India ya ketimbang China kalau menurut gua pribadi ya. Nah, misalnya kita kan tahu ya, lo sebagai investor saham gimana nih John? Wah, kita tahu nih berarti kan bakal bahan pangan bakal banyak diborong sama pemerintah nih, ya nggak? Bakal banyak wah, berarti misalnya lo saham-saham misalnya kayak apa? Wah, JPFA, ayam-ayaman gitu kan. Wah, harusnya John, ya, pemerintah kan pasti kalau dia borong makanan, John, ya pasti JPFA tuh harusnya bakal kena saham-saham makanan kayak begitu. Otomatis harusnya ada peningkatan laba yang sangat signifikan harusnya. Ya otomatis bisa terjadi kenaikan saham gitu loh di periode pemerintahan yang baru. Nah, itu contoh-contoh bagaimana menyikapi ya. Dan demikian juga biasanya untuk bagi-bagi makanan gratis gitu ya. Kayak India tuh defisit anggaran bisa 6%, John. Ya, kasarnya cetak uang 6% dari PDB gitu, kasarnya. Otomatis kita kalau mau meniru program yang dilakukan India, kita harus berani ngangkat defisit anggaran itu ya di atas 3%. Kalau memang dilakukan itu ya benar berani dilakukan seperti itu ya. Kalau memang India jadikan role model ya otomatis kan uang beredar jadi lebih banyak ya. Ya itu dampak positif ya, ada dampak negatif dan positif of course ya. Dampak negatif mungkin inflasi, tapi dampak positifnya memang pertumbuhan ekonomi memang ya. Ya.
Tapi kalau selama cuman India nerapin 6% loh John ya. Jadi India nerapin 6% pun ternyata terbukti berhasil. Defisit anggaran di rank 6% itu ternyata berhasil ya. Ya kalau memang Pak 02 mengikuti model itu ya ya lihat aja nanti apa yang akan dia lakukan. Ya kalau memang mengadopsi itu ya berarti saham-saham perbankan kalau lu punya saham perbankan bakal cuan. Cuannya bisa udah berlipat-lipat gitu loh. Nah, maksud gua gitu, lu nempatin posisi soal kebijakan pemerintah bakal gini, lu nempatin posisi sebagai investor lu bisa cuan. Ya itu makanya kan istilah kata ada istilah apa? Yang kaya makin kaya. Ya bukan karena mereka pakai otak. Ya miskin tambah miskin. Ya itu ya memang mindset itu di cara cara mahamin sebuah perkara itu emang harus ya itu yang ngebedain lah kenapa ada orang yang kaya makin kaya ya kalau yang miskin tambah miskin ya itu mindset aja sih di pikirannya. Oke, sekarang coba kita bandingin dari setiap presiden ya. Kita ke Pak Karno dulu, Pak Soekarno ya. Lihat pertumbuhannya ya. Pada tahun 1961 ya. Sebenarnya pada tahun 1961 BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Pak Soekarno sempat tinggi ya di 5,74%. Setahun berikutnya 1962 masih 5,74%. Lalu setahun berikutnya itu jadi minus 2,24% nih minus ya Pak Soekarno. Lalu angka minus itu diakibatkan oleh belanja anggaran pendapatan belanja negara defisitnya minusnya itu tinggi banget John ya. Kalau nggak salah gue pernah baca itu minusnya sampai 65%. Gila. Ya cetak uangnya segitu bang. Sampai segitu banyak ya. Lo kalau buat perbandingan ya, kalau kita sekarang cuma 2,5%, kecil banget John. Sekarang kita nih ya, kalau lo pengen tahu ya defisit anggaran kita cuma di 2,5% di 2024 ini. Ini udah termasuk BLT 500 triliun. Kecil nggak? Kecil. Kecil banget John, gila. Ya, ya ini terjadi gara-gara kenapa kita bisa punya ruang yang gede gini ya kayak kemarin kita booming batu bara kemarin ya. Nah, itu membantu memperlebar PDB kita. Jadi kita bisa dapat segini sekarang 500 T. Itu untuk BLT aja loh ya. Ya. Oke. Mana tadi dia. Ya. Zamannya Pak Karno ya. Sempat tinggi ya di 1963. Terus em, udah mana nih dia? 1963. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif 1964 3,53% dan setahun kemudian cuma 1,0% ya. Dan terakhir itu juga cuman terakhir 2,79%. Jadi di zamannya Pak Karno ya paling tinggi 5,7. Ya, tapi rata-rata kebanyakan sih di bawah 5% ya kalau kita lihat. Ya kalau sosok Pak Karno kan dia memang sosok yang idealis ya. Idealis eh pokoknya anti barat ya anti barat idealis banget ya nggak salah sih sebenarnya niatnya baik nggak salah ya tapi ya lebih mentingin militer gitu kan militer ya karena nggak ada duit akhirnya opsi cetak uang itulah digunakan cetak uang yang sampai defisitnya sampai 65% kalau gua nggak salah. Ya akhirnya dampaknya hiperinflasi ya itu mungkin ya ada plus minus lah. Oke itu Presiden Soekarno. Di zaman Presiden Soeharto ya di masa Orde Baru ekonomi Indonesia terbukti pernah mencapai 7% nih ya John ya. 7% tuh yang pernah nyampe ini cuman Pak Harto. Ya itu memang salah satu prestasi beliau ya. Di balik kekurangannya semua presiden ada kekurangannya lah John. Ya, tapi dia cuman satu-satunya yang pernah sampai 7%, ya itu terjadi di tahun 1977, 1978, 1980, 81, 89 dan 90 ya. Ini booming ekonomi Indonesia ada di tahun segini nih ya, tentu. Nah, kalau di tahun 70 sampai 80 itu naik karena memang waktu itu dilanda booming minyak ya, karena geopolitik saat itu Israel lawan Mesir versus Suriah perangnya ya. Salah satu dampaknya adalah blokade minyak dari Timur Tengah ke negara Barat. Nah, hal itu membuat John blokade itu
Harga minyak melonjak gede karena Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak dapat rezeki melimpah, John. Ya. Sejarawan Anebut dalam Indonesia ya bukunya menyebut antara 1973 sampai 1974 ya dan 75 pendapatan negara dari minyak naik hingga 3 kali lipat ya. Bahkan di akhir tahun 1970-an setengah APBN diperoleh dari pendapatan minyak ya. Jadi kita pernah booming gara-gara itu. Lalu kedua boomingnya tuh di 89 sampai 91 nih ya. Ya. Hal ini karena kalau nggak salah ada kebijakan dari Pak Harto untuk devaluasi rupiah deh. Ya. Ya, kebijakannya devaluasi rupiah. Nah, itulah sejarah zaman Pak Harto pernah 7%. Kalau di zaman Pak Habibie tuh, gue lupa tadi gue baca -2% lah ya. Wajar lah karena kan habis kerusuhan gede ya. -2%. Ya, habis itu dia diganti sama Pak Gus Dur. Di zaman Pak Gus Dur positif ya, positif naik 5, berapa persen gitulah. Setelah itu diganti Ibu Mega juga sekitar 5%-an ya, basically positif ya. Lalu di zaman Pak SBY dan Pak Jokowi ya, oke kita bandingkan ya. Kita bisa lihat dari grafik ini sebenarnya memang zaman Pak SBY ya. Pak SBY naik 5,7% tuh, 5,5%, 6,3, sempat 6,3 loh. Ini kedua, jadi presiden kedua yang tertinggi itu memang Pak SBY ya, harus diakuin. Terus naik 6%. Cuman 2009 aja dia di bawah 5% ya. Karena mungkin waktu itu kan krisis housing crash ya. Mortgage mortgage lah di Amerika itu wajar. Setelah itu kembali 6,2, 6,2, 6%, 5,6 dan terakhir tuh 5,0 ya. Ya, jadi rata-rata ya pernah tembus 6% ya. Sedangkan di zaman Pak Jokowi ya lu bisa lihat sendiri ya. Apa sih? Nih ya, oke. 4,9%, 5%, 5,1, 5,2, ya 5%. Di Corona ya oke lah Corona wajar lah ya anak Corona ya. Ini juga masih Corona oke 3,7%. Jadi basicnya ya ini udah mulai pulih 5,3 dan ini kemarin terakhir sempat 4,8 ya. Ya. Tugas semakin berat ya kalau kita lihat ya. Terakhir kemarin berapa sih? 5%-an ya kita ya terakhir ini di sini. Ya, 5%-an ya kalau gue nggak salah. Bener nggak sih tahunnya? Ya, jadi lo bisa lihat kalau dibandingkan Pak SBY dan Pak Jokowi, emang dalam hal pertumbuhan ekonomi Pak SBY menang, of course. Ya, makanya IHSG di zaman ini fakta ya John ya, semakin ini tinggi, lo akan cuan di saham. Ini fakta, bukan lagi teori. Jadi di zaman Pak SBY ketika pertumbuhan ekonomi segini naik 400%, IHSG. Ya, di zaman Pak Jokowi yang segini ya hanya naik 70%, kalau nggak salah terakhir 78% ya data yang gua tahu. Ya. Nah, itu John ya. Ya, jadi emang kalau lu yang pernah hidup di zaman SBY, Pak SBY yang udah mulai dagang-dagang jualan-jualan zamannya. Ya, kita secara jujur mengakui jualan paling enak kan di zaman ini ya, Pak SBY. Ya. Setelah reformasi lah, paling enak lu jualan habis di zaman Pak SBY. Ya. Konon katanya daya belinya lebih kuat dibandingkan zaman Pak Jokowi. Ah, konon ya, konon. Ya. Oke. Nah, balik lagi terakhir. Ya, terakhir untuk menutup. Jadi lu udah tahu nih, ya, temuan ekonomi. Apakah perkataannya Pak 02 itu ini 8% tuh sangat berani ya, angka yang sangat berani. Ya, apakah itu bisa tercapai? Kalau gue pribadi, John, secara gue hati kecil gue ya, gue sangat mengamini kalau memang terjadi itu benar-benar amin. Amin dah, benar ya. Tapi kalau bisa, ya kalau 8% ya bakal cuan gede loh berlipat-lipat di saham lah. Tapi kalau bisa, nggak usah jauh-jauh dulu deh. Kalau menurut gue ya, samain dulu dah Pak SBY dulu nih punya kinerja ini dulu. Itu yang gua sangat menantikan yang gua nantikan nih John ya. Yang gua nantikan nih pertumbuhan samain dulu deh zaman Pak SBY. Kalau udah di rate-rate-nya zaman Pak SBY baru boleh sedikit ngomong kalau menurut gue. Wih, zaman Pak Harto deh ya.
Kalau udah bisa didapat di range-range Pak Harto pertumbuhannya, baru coba tembusin tuh 8% bisa nggak? Ya. Kalau menurut gue ya ini ambisi yang ini bagus ya guys ya, niatnya itu bagus banget. Kalau menurut gua nggak mungkin kalau cuman defisit anggaran cuman 3% ya. Lu kalau memang pengen India kayak pengen seperti India naik 7,9% waktu itu pernah pertumbuhan ekonominya ya. Pengen seperti India ya memang harus harus berani. Defisit anggaran harus di range 6% seperti India. Ya berani nggak ya itu gua nggak tahu. Tapi setahu gua masih ada undang-undang di Indonesia harus 3%. Setahu gue. Setahu gue ya. Tapi nggak tahu lihat ke depannya gimana ya. Investor mah beradaptasi aja John ya. Namanya semua presiden pasti ada kekurangannya dari zaman Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Pak Agus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Ya terakhir ini gue nggak tahu siapa ya. Intinya kita beradaptasi dan kalau lu pandai adaptasi ya lu bakal cuan. Oke guys, gue rasa gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.